Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu usaha dan juga cita rasa bersama dengan Bang Okta nih, pelaku usaha muda. Bang Okta, tadi boleh diceritakan kembali ya, karena terpotong ya. Sebenarnya kan kalau misalnya kita berbisnis itu kan pasti ada perjuangannya, prosesnya sebelum akhirnya bisnis ini bisa bertahan sampai dengan sekarang ya kan? Iya betul Mbak, ya lanjut ya yang pembahasan tadi ya Mbak. Ketika saya mencari penggilingan memang tidak ada yang mau kan, akhirnya mungkin saja kalau pada saat itu saya berhenti, tidak mau mencoba, tidak akan muncul produk kerupuk kita Kaurin ataupun kerupuk gurita ini. Ya kayak ada para ilmuwan itu kan bilang mereka menciptakan sebuah bola lampu itu ada 99 kali, bahkan berapa kali kegagalan. Ya. Akhirnya di percobaan 100 atau 1000 itu berhasil. Sama saya seperti juga pada saat itu. Ketika saya mungkin saja pada saat itu ketika saya mencari misalkan penggilingan yang 5 kali atau 6 kali yang saya temui itu, akhirnya saya berhenti, mungkin tidak berhasil, tetapi saya tetap yakin ya dan percaya pasti ada yang bisa, yang maunya. Akhirnya ketemulah dia penggilingan tidak besar seperti yang penggilingan yang lain, dia hanya di pinggir jalan. Saya bilang seperti ini, Pak, saya udah keliling Pak, saya kan untuk mencari pisau yang menggiling gurita ini. Saya bilang nggak ada yang mau gitu kan Pak, kira-kira bisa nggak Pak gitu kan. Tapi dia bilang saya belum pernah ada yang bilangnya kan, itu gilingin gitu bapak itu kan. Tapi nggak apa-apa lah, saya coba bantu kamu gitu. Kita coba giling guritanya, cuman bapak belum yakin maksudnya ini akan bisa berhasil atau tidaknya. Yang penting kita coba dulu, saya ingin membantu kamu gitu ya. Oh boleh Pak, dengan senang hati kan. Saya oke, kayaknya udah mulai ini kelihatan nih kayak arahnya kan. Oke Pak, silakan. Ya udah, akhirnya digiling dan benar apa yang saya bilangkan tadi. Ya bisa. Bahan daging yang gurita kan nggak terlalu keras nih, dan dia masih gurita basah dan baru dapat juga. Itu mudah untuk digiling dan akhirnya berhasil. Nah, setelah itulah saya sampai sekarang dengan Bapak itu masih bersilaturahim. Karena kenapa? Saya mau ucapkan terima kasih lah banyak kepada Bapak itu yang sudah membantu bisa sehingga gurita yang awalnya tidak bisa itu menjadi bisa. Oke. Terus mulai tahapan selanjutnya kita ke produksinya. Di tahapan produksi mulai lagi belum semulus itu ya. Belum semulus, masih ada tahapan-tahapannya lagi kan. Ya saya juga backgroundnya pada saat itu background pendidikan yang tidak ada jurusan di bidang basic manajemen ya kan dan sebagainya. Manajemen ataupun di bidang ekonomi gitu kan. Makanan juga gitu kan untuk menciptakan produk. Ya saya jujur belajarnya otodidak kan. Saya lihat di YouTube gimana cara-caranya, terus kan nanya-nanya sama orang yang memang sering masak gitu kan. Macam mana sih kalau misalkan masak bahan dasar yang menggunakan kerupuk kan, pengembangnya gimana gitu kan. Karena saya nggak tahu kan, kok bisa kerupuk itu misalkan ngembang gitu kan. Apakah mungkin apalagi belum pernah masak sebelumnya ya, masak kerupuk itu pasti susah banget ya kan. Iya, kalau masak yang lain pernah sering kan. Kalau masak lebih kerupuk, ke olahan kerupuk gitu. Iya, olahan kerupuk ini kan belum pernah kan. Jadi saya pikir ya saya harus belajar nih, apapun media platformnya saya harus bisa belajar bagaimana caranya. Kan sekarang kita banyak loh media sosial ataupun media yang lain untuk tempat kita mencari referensi ataupun belajar. Tinggal mau atau tidaknya kita belajar. Karena kalau kita selalu berpikir kita ini tidak bisa, bukan lagi zamannya, karena zaman sudah canggih, zaman era digitalisasi, zaman globalisasi. Anak muda harus berinovasi, harus mencari dengan sendiri ilmunya. Ibaratnya kalau kita mencari ilmu itu jangan guru mendatangi murid, tapi murid mendatangi guru. Sama seperti itu, kita yang mencari ilmu itu. Jangan sampai kita menunggu ilmu itu datang kepada kita. Nggak akan pernah ada ilmu itu datang menemui kita. Makanya harus kita cari, harus giat kan. Saya cari di YouTube gimana caranya. Sekarang kan udah banyak, klik saja cara pembuatan kerupuk, muncul semua kan. Video ini kayaknya tutorial kan gitu belum mendukung, cari lagi video yang lain, cari lagi sambil saya melihat referensi itu. Ya itulah bedanya pengusaha dengan yang tidak pengusaha. Kalau dia pengusaha ataupun dia punya usaha, pasti ketika dia sudah mendapatkan informasi itu dia praktekkan. Nah kan kebanyakan kita nih misalkan ketika mau ini ya sekitar nonton misalkan, tapi nggak praktek, akhirnya itu nggak jadi. Tapi bagusnya ketika kita mendapatkan informasi itu kita praktekkan. Oh seperti ini cara pembuatannya. Ya udah praktek nih sekali kan. Oke. Berhasil gitu. Saya pikir berhasil kan, ternyata ya gagal lagi kan. Ya sampai 4 kali 5 kalian kan untuk bisa menemukannya pada ketika sebelum launching itu kan. Itu memang diolah sendiri waktu itu? Ya udahlah sendiri. Masih di kalau orang di kos-kosan. Ya kos-kosan. Kalau orang misalkan yang lain tuh di rumah-rumahan. Kalau kami bahkan di kos-kosan gitu. Saking ibaratnya
ingin menciptakan inovasi ini. Ya banyak juga kan kayak merek-merek terkenal seperti Apple, Google itu kan mulainya dari teras rumahan, dari hal yang kecil kan. Tidak ada orang yang langsung otodidak besar gitu kan. Ya waktu proses saya mulainya bukan dari dapur rumah tapi kos-kosan gitu kan. Mulai di situ mencoba, satu kali gagal. Ya apa nih yang kurang ini? Ya udah, kayaknya ini yang kurang nih. Ya udah kami coba lagi kan, tambahan ini misalkan kurang kembang. Oh apa sih yang cari kurang kembang nih? Ini tambah lagi. Akhirnya gagal kan. Saya pikir kayaknya kalau gagal terus ini kapan ya? Ada jeda pada saat itu saya lama. Padahal sempat capek gitu. Aduh, ya, kayaknya nggak berhasil gitu ya. Ya, kita juga masih kuliah pada saat itu kan. Saya pikir ya daripada capek-capek mending fokus kuliah lah gitu kan. Cuman saya tidak apa ya, mungkin benar lagi bilang orang itu kan, ketika kita lagi fase capek ataupun lelah, jangan menyerah. Kita berhenti sejenak, kemudian lanjut lagi. Saya akhirnya berhenti sejenak dulu kan, untuk memulai lagi apa sih yang kekurangan ini tadi, supaya bisa terwujudlah produk ini kan. Akhirnya butuh berapa hari, berapa minggu untuk mulai lagi kan, karena perlu cari referensi orang yang bisa masak, ketemu dulu kan, belajar bagaimana caranya, oh seperti ini. Akhirnya muncullah kan, dapat nih. Oh produknya, tapi belum langsung dijual kan. Tapi kalau seandainya pada saat itu saya misalkan udah nggak sabar jual, ya mungkin saja orang mencobanya belum ini kan, belum pas nih rasanya. Tapi saya coba dulu, tester dulu ke teman-teman dulu kan. Gimana sih pandangan mereka mengenai ini, apa yang kurang? Sehingga ada 10 orang yang saya tester pada saat itu. Bagaimana pendapat mereka, apa nih yang kurang ini? Akhirnya ada beberapa masukan nih kan dari mereka. Itulah kita mulai proses perbaikan. Bahkan sampai sekarang juga kita terus misalkan apa nih yang kurang-kurang. Karena ya namanya cemilan juga sekarang kan kita harus tetap terus berinovasi, jangan sampai kita berhenti berinovasi. Apalagi seorang business owner kan, dia harus mempunyai inovasi terus, jangan sampai ya stuck, tidak ada progresnya gitu. Apalagi kan orang Bengkulu ini kan sukanya unik-unik gitu kan, unik-unik yang baru-baru, berarti emang harus berinovasi terus gitu terus kan. Ya. Dan ya kerupuk gurita ya pasti unik dan belum pernah ada di Indonesia, baru ada di Bengkulu. Artinya sekarang nih udah produk ada yang unik di Bengkulu, saatnya masyarakat Bengkulu bangga akan hal itu supaya bisa bantu sama-sama memajukan perekonomian Bengkulu. Karena kenapa? Ibaratnya ada roda perekonomian berputar. Nelayan yang awalnya tadi tidak yakin akan bisa menjual gurita, akhirnya kita tampung nih. Sekarang kalau ada teman-teman sanak familinya yang punya misalkan gurita, bisa jual kepada kita. Jadi kita bisa tampung, tidak hanya dengan jumlah yang besar, sekilo, 2 kilo, 3 kilo, oke, bisa kami terima. Artinya apa? Ada roda pergerakan perekonomian. Jadi masyarakat yang nelayan tadi, dia bisa terus nih melaut kan, mencari gurita. Dan kita putar lagi nih di produk dijualkan. Akhirnya apa? Di sini meningkatkan perekonomian provinsi Bengkulu. Walaupun belum besar, cuma di sini ada progresnya. Kita bisa membantu perekonomian Bengkulu. Dengan membeli kerupuk gurita ini kan bisa membantulah perekonomian yang ada di provinsi Bengkulu. Apalagi kan sebenarnya memang wilayah Kaur ini terkenal dengan guritanya ya kan. Ya, betul, hasil gurita yang melimpah gitu kan. Bahkan kalau kita searching juga, Provinsi Bengkulu, tepatnya di Kabupaten Kaur itu salah satu penghasil terbanyak juga gurita ya. Ini kan juga sebenarnya dengan abang berbisnis ini juga sebagai pintu pembuka rezeki orang juga ya kan ya? Ya betul Mbak. Alhamdulillah ya Alhamdulillah Mbak. Memang sejauh ini tantangannya luar biasa banget ya Bang ya, sampai bisa di titik ini ya. Yap. Ya kalau misalkan orang lihat misalkan di media sosial mendapatkan penghargaan, terus penjualannya ada beberapa peningkatan, itu tuh hanya sebagai pemanisnya saja Mbak, sebagai video ibaratnya ataupun potongan-potongan yang bahagia atau senangnya. Di balik itu banyak hal yang kita dapatkan yang tidak bisa misalkan kita expose, karena ya kebanyakan orang tuh tidak mau nih yang kamu permasalahkan. Padahal pernah kita diajak orang, dihina, diremehkan, bahkan ditipu, itu pernah semua kita alami. Artinya apa Mbak? Ya orang taunya suksesnya, misalkan kerupuk kita Kaur udah mendapat penghargaan banyak nih gitu kan, udah mendapat penjualan gitu kan, cuma tidak tahu, bahkan sempat diremehkan, apa sih kok sarjana jualan kerupuk gitu kan. Kalau pada saat itu saya balas dengan ucapan, itu tidak akan menemukan solusinya. Saya bilang tidak perlu banyak kata, yang penting buktikan saja. Artinya ya kami terus berinovasi, terus berusaha bagaimana kerupuk kita Kaur ini bisa meningkat, bisa berkembang dan terus tumbuh, memberikan manfaat bagi orang lain gitu. Berarti memang penjual bisnis itu harus kuat mental banget ya, dengan mental, cacian orang, dengan cemoohan orang. Ya betul Mbak. Apalagi namanya berwirausaha, berarti selalu usaha terus. Kalau kita berhenti ya tidak mungkin kan. Sedangkan orang lain
ya hinaan, ejekan tadi membuat kita motivasi juga sih sebenarnya. Heeh. Karena ya orang pasti apa sih gitu kan, kerupuk misalnya dari gurita gitu kan. Berarti emang sebenarnya sebagai pebisnis terutama bagi cemilan itu menjanjikan ya Bang ya sebenarnya kan? Ya sebenarnya menjanjikan Mbak, tinggal bagaimana kita itu konsisten ya. Apalagi seorang pebisnis kan harus konsisten dan yakin dengan bisnisnya sendiri. Ada pepatah yang mengatakan seperti ini ataupun kalimat mengatakan seperti ini. Tidak ada salah dengan bisnisnya, yang salah itu pada ownernya. Artinya apa? Tidak ada di dunia ini yang bisnisnya salah, tergantung pada ownernya. Sehingga ketika kita punya bisnis, kita harus yakin dan percaya diri dengan bisnis kita itu. Ketika kita misalkan belum punya ilmu, ya artinya kita harus belajar. Ketika kita belum tahu tentang ilmu dalam manajemen bisnis, kita harus belajar tentang itu. Pokoknya intinya kita harus tetap belajar. Belajar dan pantang menyerah Yap, intinya ya. Oke Bang Okta, kita jeda dulu, nanti kita bahas lagi nih ya terkait dengan tema kita yaitu usaha dan juga cita rasa. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.